Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin amma ba'd. Al-musyarikun al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala ana akan menjelaskan materi kita di hari Jumat ya. Qadarullah, teman-teman sekalian, ana lupa sekali merekam dars kita di malam Jumat, di Jumat malam ya. Jadi insya Allah ana akan menjelaskan kembali dengan merekam. Nah, insya Allah ana akan kembali menjelaskan ya materi kita Jumat malam tersebut ya. Baik. Al-musyarikun al-ahibba, kita merujuk sedikit ya bahwa kita sudah menyampaikan bahwa fi'il itu hukum asalnya adalah mabni ya, atau dikenai bina, tidak mengalami perubahan di harokat terakhirnya. Berbeda dengan mu'rab, otomatis kalau mu'rab kan berubah harokat terakhirnya karena dimasuki oleh amil ya, baik dia amil rafa, amil nasab, amil jar maupun amil jazm. Oke, itu kita sepakat lah ya. Jadi mabni tidak bisa berubah ya, tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Jadi dia tidak bisa berubah harokat terakhirnya itu bukan karena amil, karena memang dari asal peletakannya seperti itu ya. Berbeda dengan mu'rab, mu'rab itu berubah harokat terakhirnya ya, baik dia dimasuki oleh amil rafa, amil nasab, amil jazm maupun amil jar ya. Misalkan kalau di misalkan mu'rab, misalkan fi'il mudhari' mu'rab, misalkan yaktubu lam yaktuba lam yaktub, oh berarti mu'rab, dia berubah harokat terakhirnya ya. Jadi seperti itu. Kalau fi'il mabni misalkan seperti itu, dia tidak bisa berubah harokat terakhirnya. Contohnya apa? Contohnya misalkan kataba ya, kataba memang seperti itu, dia nggak bisa berubah harokat terakhirnya ya. Kataba, katabi nggak bisa ya, dia tetap kataba. Nanti bagaimana Ustaz? Kataba, katabu, kan berubah harokat terakhirnya. Itu bukan berubah maksudnya itu dia kemasukan amil. Enggak, dia nggak kemasukan amil, nggak ada amil di situ ya, nggak ada amil yang beramal pada kata kataba, katabu. Hanya saja dia dimasuki atau dihubungkan dengan domir tasniyah. Kataba itu adalah fa'il ya, itu adalah fa'il. Katabu misalkan, nah situ adalah waw jamaah, itu domir ya, itu fa'ilnya ya. Jadi kita merojah teman-teman ya, itu secara umum saja ana menyampaikan mu'rab dan mabni yang menempel pada fi'il. Nah, fi'il madin kita sepakat kemarin itu bahwa fi'il madin ini hukum asalnya adalah mabni ya, dikenai bina, nggak berubah, nggak bisa berubah ya. Nah, kita juga harus tahu nih tanda bina fi'il madin itu apa aja ya. Bagaimana kita bisa tahu fi'il madin itu dikenai bina ya? Dari tanda-tandanya. Tanda bina fi'il madin itu ada 3 ya. Pertama mabniun ala al-fath, al-fathi, mabniun ala
as-sukuni mabniun ala ad-dhamm. Jadi ada 3 ya. Kita bisa tahu bahwa fi'il madin ini mabni dengan 3 tanda. Pertama mabniun ala fathi, mabniun ala sukun, mabniun ala ad-dhamm. Pertanyaan selanjutnya teman-teman, kapan dia ini mabniun ala al-fathi? Kapan fi'il madin mabniun ala al-fathi? Jawabannya adalah pertama, jika dia tidak bertemu dengan sesuatu apapun, dia masih dalam keadaan original. Oh iya, Ana lupa menyampaikan. Ini masih murojaah ya teman-teman ya. Jadi Ana suka saja sebelum masuk pelajaran yang baru kita mengambil sedikit pelajaran yang kemarin. Biar apa? Biar sambil murojaah dan ada faidah baru yang kita dapatkan dari pelajaran kemarin. Ya. Mabni al-fathi. Kapan? Jika dia tidak dihubungkan dengan apapun. Kondisinya masih original, belum dihubungkan dengan apapun. Contohnya kataba, dia telah menulis. Ya. Contoh yang lain doroba. Kemudian yang kedua, kapan fi'il madin itu mabniun alal fathi? Jika dia bertemu dengan ta'nis, ta yang dikhususkan untuk perempuan, ta'nis. Contoh, fatahat. Fatahat. Kita lihat harokat huruf terakhirnya. Huruf terakhir dari fi'il tersebut adalah ha. Kita lihat harokat huruf ha-nya apa? Oh, fathah Ustaz. Oh, berarti mabniun alal fathi. Jangan lihat huruf ta-nya. Karena ta itu ya bukan huruf terakhir, tapi dia adalah huruf biasa menjadi tanda bahwa nanti fa'ilnya itu mu'annas. Dan ta di sini bukan domir ya. Ta di sini bukan domir, tapi dia huruf biasa yang menunjukkan nanti fa'ilnya mu'annas. Contoh yang lain dorobat. Jadi fatahat ini fi'il madin mabniun ala al-fathi. Kita lihat huruf terakhirnya yaitu ha. Ya, seperti itu. Ha di sini harokatnya fathah. Jadi mabniun ala al-fathi. Kemudian kapan fi'il madin mabniun ala al-fathi? Juga kalau dia bertemu dengan alif tasniyah. Alif tasniyah itu alif yang dimana fa'ilnya itu 2 orang. Tasniyah. Contohnya fataha. Kalau kita ingin mengecek misalkan, fataha ini fi'il madin mabni di atas apa Ustaz? Kita lihat huruf terakhirnya. Sama seperti cara yang tadi. Kita lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya itu ha. Lihat harokat terakhirnya. Fathah Ustaz, berarti mabniun ala al-fathi. Bukan alif, ya, bukan alif. Alif di sini adalah domirnya, fa'ilnya. Ya. Jadi tetap patokan kita lihat huruf terakhirnya itu ha. Jadi mabniun ala al-fathi. Fataha, mereka berdua telah membuka. Ya. Jadi fataha mabniun ala al-fathi karena dia belum dihubungkan dengan apapun. Kemudian fatahat mabniun ala al-fathi karena dia dihubungkan dengan ta'nis. Kemudian fataha fi'il madin mabniun ala al-fathi. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan alif tasniyah, ya. Jadi kelihatan teman-teman ya, kalau kita melihat ketiga fi'il ini fataha, fatahat, fataha, ketiganya mabniun al-fathi karena huruf terakhirnya ha berharokat fathah, ya. Jadi kita lanjut teman-teman sekalian, dan juga fi'il madin itu dia mabniun ala sukun, ya, dibina di atas sukun. Kapan? Jika dia bertemu dengan domir rofa mutaharrik, ya. Contohnya itu fatahta. Kita lihat harokat huruf terakhirnya apa? Kita lihat huruf terakhirnya apa? Ha. Lihat harokatnya apa?
harokatnya sukun. Nah, berarti mabniun ala as-sukun. Ya, kenapa? Karena dia dihubungkan dengan domir rofa mutaharik. Domir yang dirofa dan berharokat. Ta, di sini kan dia berharokat. Ya. Kemudian fi'il madhi mabniun ala sukun jika dia bertemu dengan domir na. Contohnya fatahna. Ya, huruf terakhirnya adalah ha. Iya. Harokatnya apa? Sukun, berarti mabniun ala sukun. Kenapa? Karena dihubungkan dengan domir na. Iya. Fatahna artinya adalah kami telah membuka. Kemudian kapan lagi fi'il madin itu mabniun ala sukun jika dia bertemu dengan nun jamak niswah. Nun banyak, niswah perempuan. Contohnya apa? Contohnya fatahna. Beda yang fatahna ini dengan fatahna yang pertama. Kalau fatahna yang kedua ini pendek nah. Nunnya pendek, fatahna. Kalau sebelumnya fatahna. Tapi mereka berdua sama-sama mabniun al sukun. Perbedaannya adalah kalau yang pertama itu nunnya panjang, ada alif setelahnya. Nah, kalau yang kedua ini nunnya pendek. Fatahna. Ya, mereka perempuan telah membuka. Iya. Nah, jadi kalau kita perhatikan fatahta, fatahna, fatahna ini adalah mabniun ala as-sukun ya. Kemudian yang ketiga adalah fi'il madin ini mabniun ala ad-dhamm. Kapan fi'il madin itu mabniun ala ad-dhamm? Jika dia bertemu dengan waw jamaah. Contohnya apa? Fatahu. Bagaimana kita bisa tahu fi'il madin fatahu ini mabniun ala ad-dhamm? Kita lihat apa huruf terakhir dari fi'il ini. Ha. Oke, ha. Lihat harokatnya. Harokatnya dhamma. Ya. Harokatnya dhamma. Nah, kalau harokatnya dhamma berarti mabniun ala ad-dhammi. Mabniun ala ad-dhammi. Ya, contoh yang lain, mananya apa? Fatahu, mananya adalah mereka telah membuka.
Bismillah. Apa kita lanjutkan lagi teman-teman. Tadi ada hajat pada rubah. Nah, teman-teman sekalian, dari tadi bisa kita simpulkan bahwa fi'il madin ini hukum asalnya adalah mabni, tidak bisa berubah harokatnya, dan tanda binanya ada 3. Pertama adalah mabniun alal fathi, jika dia tidak dihubungkan dengan apapun, contohnya fathah. Yang kedua, jika dia dihubungkan dengan tak taknis, fatahat. Yang ketiga, jika dia dihubungkan dengan alif tasniyah, alif yang dimana fa'ilnya nanti bermakna 2 orang. Kemudian yang kedua adalah fi'il madinnya itu mabniun ala as-sukun. Kapan dia mabniun ala sukun? Dia mabniun ala sukun jika dia dihubungkan dengan dhamir rafa mutaharrik. Contohnya fatahta. Kemudian yang kedua, jika dia dihubungkan dengan dhamir na, ya, artinya adalah kami telah membuka. Kemudian yang ketiga, jika dia mabniun atau jika dia dihubungkan dengan dhamir nun niswah, nun untuk perempuan banyak, dan ini nunnya pendek ya teman-teman ya. Doroberna, fatahna, pendek dia. Nun yang kedua ini pendek, berbeda dengan nun yang pertama tadi panjang. Ya. Kemudian tanda bina yang ketiga adalah mabniun ala ad-dhammi. Kapan fi'il madhi ini mabniun ala ad-dhammi? Jika dia dihubungkan dengan waw jamaah, waw yang dimana fa'ilnya nanti banyak ya. Contohnya adalah fatahu ya. Artinya adalah mereka telah membuka ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Itu berkaitan dengan fi'il madhin atau bina fi'il madhin. Ada 3 tandanya, mabniun ala fathi, mabniun ala as-sukun, mabniun ala ad-dhammi. Kemudian kita masuk ke pembahasan kita yang baru ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini teman-teman sekalian adalah dia hukum asalnya adalah mu'rab. Fi'il mudhari' ini hukum asalnya adalah mu'rab. Kenapa? Karena kebanyakan fi'il mudhari' itu mu'rab, dikenai perubahan, dikenai i'rab, bisa kemasukan amil rafa, bisa kemasukan amil nasab, bisa kemasukan amil jazm ya. Dia berubah ya. Dan juga fi'il mudhari' ini ada yang mabni tapi sedikit ya. Fi'il mudhari' ini ada yang mabni alias tidak berubah harokat terakhirnya, tapi itu sedikit, minoritas. Jadi teman-teman sekalian, ana sarankan hafalkan yang fi'il mudhari' dari mabninya. Hafalkan fi'il mudhari' dari binanya dulu. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Kalau teman-teman sudah hafal yang sedikit, nanti sisanya itu akan mudah dianalisis, akan mudah kita pantau ya. Nah, jadi kita mulai dari fi'il mudhari' yang mu'rab dulu teman-teman ya. Fi'il mudhari' yang mu'rab itu bisa dirofa, di sini ada teman-teman ya. Artinya adalah dia kemasukan amil rofa. Bisa dinasab, kemasukan amil nasab, bisa dijazm, kemasukan amil jazm. Kalau fi'il mudhari' yang dirofa, artinya adalah dia kemasukan amil rofa. Ya, apa itu amil rofa? Gara-gara amil inilah fi'il mudhari' setelahnya berharokat dhammah seperti itu. Di sini bahasanya tidak kemasukan amil nawasib dan jawazim. Inilah amil rofa'nya. Nah, kalau teman-teman bertanya apa amil rofa yang beramal pada kata di sini kan contohnya yaktubu ya, yaktubu. Timbul pertanyaan, apa amil rofa yang beramal pada kata yaktubu? Maka jawabannya adalah at-tajarrudu. At-tajarrudu. Dia adalah masdar dari tajarroda ya tajarrudu.
tajarroda ya tajarrodi. Ya, tajarrudan. At-tajarrud ya masdarnya. At-tajarrudu anin nawasibi wal jawazim. Inilah amil rofa yang beramal pada kata yaktubu. Iya. Maksudnya apa? At-tajarrudu anin nawasibi wal jawazim. Kosong dari amil rofa, kosong dari amil nasab dan amil jazm. Alias pada kata yaktubu ini nggak ada amil nasab, nggak ada amil nasab di sini. Nggak ada amil jazm juga di sini, benar ya? Yaktubu di sini, yaktubu. Nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm. Itulah maksud dari at-tajarrudu anin nawasibi wal jawazim. Jadi yang membuat fi'il mudhari ini marfu pada kata yaktubu adalah gara-gara dia kosong dari amil nasab dan jazm, ya. Nggak ada amil nasab di sini, nggak ada an, ya, nggak ada an. Kemudian nggak ada lam amil jazm di sini, ya. Yaktubu dia kok bisa berharokat dhamma, Ustaz? Jawabannya adalah karena ada amil rofa di situ yang beramal. Apa? Namanya at-tajarrudu anin nawasibi wal jawazim, ya. Kondisi dia yang kosong dari amil rofa, amil nasab dan amil jazm, itulah amil rofanya. Anda ulangi teman-teman, kondisi dia kosong dari amil nasab dan amil jazm, itulah amil rofanya atau at-tajarrud, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang mengatakan yaktubu, ya, kalau ada yang bertanya apa amil rofa yang beramal pada kata yaktubu, jawabannya adalah at-tajarrudu anin nawasibi wal jawazim, kosong dari amil nasab dan jazm, ya. Jadi apa namanya, kondisi dia kosong dari amil rofa dan amil jazm dan nasab, kondisi dia kosong dari amil nasab dan jazm, itulah amil rofa'nya, yaitu at-tajarrudu anin nawasibi wal jawazim. Kemudian apa namanya, fi'il mudhari bisa juga dinasab, artinya adalah dia kemasukan amil nasab. Apa amil nasab itu? Nah, banyak ya teman-teman, ya. An, lan, idan, kai. Kalau fi'il mudhari didahului oleh 4 amil nasab ini, maka fi'il mudhari ini dinasab dengan fathah atau pengganti fathah. Contohnya adalah lam yaktuba. Asalnya yaktubu teman-teman, karena nggak ada amil nasab, nggak ada amil jazm di situ. Amil yang beramal pada kata yaktubu amil rofa, yaitu at-tajarrudu anin nawasibi wal jawazim. Nah, ketika fi'il mudhari ini didahului oleh amil nasab, lam, berubah harokat terakhirnya. Jadi lam yaktuba. Nah, kalau sudah berubah menjadi lam yaktuba, maka yaktuba di sini fi'il mudhari'nya tidak lagi di rofa, tapi di nasab. Kenapa Ustaz? Karena kemasukan amil nasab. Apa amil nasabnya? Lam. Gara-gara lam inilah fi'il mudhari' setelahnya menjadi berharokat fathah. Menjadi berharokat fathah. Nah, an, lan, idan, kai ini adalah amil nasab. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum, fi'il mudhari' juga bisa dijazm. Artinya adalah kemasukan amil jazm. Amil jazm itu banyak teman-teman, ya. Ada la nahiyah, lain sifatnya larangan. Ada lam, ada lamu al-amr. Di sini kita ambil lam, ya. Tadi yaktubu, lam yaktuba sudah berubah, makanya dia dinamakan mu'rab karena berubah harokat terakhirnya disebabkan masuknya amil. Kalau yaktubu masuknya amil rofa, lam yaktuba masuknya amil nasab, lam yaktub masuknya amil jazm. Makanya fi'il mudhari' ini dijazm, fi'il mudhari'nya dijazm
karena kemasukan amil jazm. Apa amil jazmnya itu? Amil jazmnya di sini adalah lam. Gara-gara lam inilah fi'il mudhari'nya dijazm dengan sukun. Lam yaktub. Kalau nggak ada lam, Ustaz, kalau nggak ada lam harus yaktubu. Harus yaktubu. Tapi kalau ada lam, jadi yaktub. Karena yaktub ini fi'il mudhari'nya sudah dijazm, ya, fi'il mudhari'nya sudah dijazm dengan sukun, ya. Kalau fi'il mudhari'nya itu dimasuki oleh amil nasab lam, jadi yaktuba. Jadi yaktubu, lam yaktuba, lam yaktuba. Kita perhatikan masing-masing fi'il mudhari'nya, yaktubu, yaktuba, yaktuba, semuanya berubah. Perubahan ini tentu dikarenakan adanya amil. Kalau yaktubu di sini yang beramal pada kata yaktubu adalah amil rofa, yaitu at-tajarrudu 'anil nawasibi wal jawazim. Lam yaktuba. Yaktuba ini dia dinasab, ya, gara-gara kemasukan amil nasab, yaitu lam. Lam yaktuba. Yaktuba ini fi'il mudhari'nya dijazm. Kenapa? Gara-gara kemasukan amil jazm, yaitu lam. Ya, bisa dipahami teman-teman ya, insyaallah. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang fi'il mudhari' mabni. Ini sedikit sekali teman-teman, hanya dua tanda binanya. Apa itu fi'il mudhari'? Itu mabni. Tanda bina yang pertama adalah mabniun ala al-fathi. Kapan fi'il mudhari' ini mabniun ala al-fathi? Jika dia bertemu atau dihubungkan dengan nun taukid. Nah, nun taukid itu maknanya apa? Nun taukid itu maknanya adalah yang didatangkan untuk memperkuat makna. Apa? Mau jajan. Jajannya mau sendiri. Apa mau jajan? Nah, nun taukid artinya adalah nun yang didatangkan untuk menekankan makna, untuk memperkuat makna. Nah, ini nun taukid terbagi menjadi dua. Nun taukid khafifah, nun taukid yang ringan. Ya. Nun taukid khafifah ini cirinya adalah dia nunnya sukun, nunnya sukun. Contoh, lam yaktuban. Yaktuban ini dia fi'il mudhari', ya. Dia fi'il mudhari' karena didahului oleh huruf ya. Anaitu. Ya, di antara ciri fi'il mudhari' adalah dia diawali dari di antara huruf-huruf mudhara'ah. Imma dia hamzah, imma dia nun, imma dia ya, imma dia ta. Di sini ya berarti dia fi'il mudhari'. Ya. Lam yaktuban. Ya. Ini yaktuban ini fi'il mudhari', tapi mabni. Kok bisa mabni Ustaz? Karena dihubungkan dengan nun taukid. Di sini ada nun taukid. Nun taukid khafifah. Nun taukidnya sukun. Pertanyaan selanjutnya, dia tanda binanya apa? Kita lihat apa huruf terakhir dari fi'il itu. Yaktuban, berarti akar fi'ilnya adalah kataba. Kataba yaktubu. Oh, berarti huruf terakhir itu ba. Lihat ba-nya. Apa harokat terakhirnya? Apa harokat huruf ba? Fathah, Ustaz. Berarti mabniun alal fathi. Ya. Tapi di sini lam, Ustaz. Seharusnya kalau ada lam, fi'il mudhari' setelahnya disukunkan. Di sini ba-nya berharokat fathah. Jawabannya adalah lam ini
dia tidak bisa menjazm lafaz yaktuban. Kenapa Ustaz? Karena yaktuban ini mabni, nggak bisa berubah, nggak bisa berubah. Terus yang berubahnya apa Ustaz? Yang berubah itu adalah mahalnya, tempatnya. Jadi lam ini tidak bisa menjazm lafaznya. Tetap lam yaktuban, nggak bisa berubah. Tapi lam bisa menjazm mahal yaktuban, bisa menjazm tempat yaktuban. Jadi ada yang bisa menjazm lafaz, ada yang tidak bisa menjazm eh, lafaz, tapi dia bisa menjazm mahalnya, tempatnya. Jadi lam ini kasusnya di sini hanya bisa menjazm mahal tempatnya, tapi nggak bisa menjazm lafaz yaktuban. Karena yaktuban itu dia secara lafaz sudah mabni, nggak bisa berubah. Kemudian fi'il mudhari' mabni al fathi jika dia dihubungkan dengan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah ini nun taukid dia berharap tasdid. Nun taukid bertasdid berharokat fathah. Contohnya lam yaktubanna, lam yaktubanna. Artinya adalah dia tidak akan menulis. Maknanya sama dengan yang pertama tadi, ya. Cuman ada penekanan bahwa dia itu betul-betul tidak akan menulis, ya. Maknanya mengandung penekanan bahwasanya betul-betul dia tidak akan menulis. Iya. Berbeda kalau dia katakan lam yaktub, dia tidak menulis saja. Tapi kalau ada nun taukid di situ, betul-betul dia tidak akan menulis. Ya, lam yaktubanna sama seperti lam yaktuban tadi. Kenapa Ustadz? Apa namanya? Kan sebetulnya setelah lam, fil mudhari setelahnya itu dijazm dengan sukun. Di sini enggak. Iya, jawabannya ada sama seperti tadi. Lam tidak bisa menjazm lafaznya. Lafaznya seperti itu. Ya, nggak bisa berubah. Lam yaktubanna. Tapi lam bisa menjazm mahalnya, bisa menjazm tempatnya. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman, fi'il mudhari' dia bisa mabniun ala asukun kapan? Jika dia bertemu dengan nun niswah, nun perempuan. Ya. Contohnya yaktubana. Yaktubana. Diawali dengan ya, bisa juga diawali dengan tak. Taktubana. Kalau yaktubana artinya mereka perempuan sedang menulis. Kalau diawali dengan tak, kalian perempuan sedang menulis. Bagaimana Ustaz kalau kita berikan lam? Kalau kita masukkan lam, lam yaktubana, nggak bisa berubah. Sama seperti yang tadi. Ya, sama seperti yang Anda sampaikan tadi. Lam yaktubana dan taktubana, meskipun dia dimasuki oleh amil jazm, lam nggak bisa berubah, nggak bisa berubah lafaznya, tetap seperti itu. Lam yaktubana, lam taktubana. Nah, insya Allah, ya. Jadi secara garis besar Anda sampaikan fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau dia mu'rab bisa dirofa, kemasukan amil rofa, bisa dinasab, kemasukan amil nasab, bisa dijazm, ya, kemasukan amil jazm. Dan dia juga bisa mabni, tapi ini sedikit. Apa tanda binanya? Mabniun alal fathi, jika dia dihubungkan dengan nun taukid khafifah atau nun taukid saqilah. Dan tanda bina yang kedua adalah mabniun ala as-sukun. Kapan dia mabniun ala sukun? Jika dia dihubungkan dengan nun niswah, nun perempuan. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.